Assalamualaikum sahabat Irmala. Saat ini profesi freelancer mulai banyak dilirik oleh kalangan muda ya. Karena selain bisa mengatur waktu secara lebih fleksibel dan bisa bekerja dari mana saja, penghasilan freelancer itu juga bisa berkali-kali lipat daripada bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan. Pengen jadi freelancer tapi masih bingung gimana cara memulainya? Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memulai menjadi freelancer. Yang pertama adalah kenali bakat dan keahlianmu dan fokus di situ. Sebagai freelancer, kamu perlu bisa dianggap ahli dalam suatu bidang, dan sebaiknya bidang ini fokus di satu atau dua jenis yang berkaitan saja. Jadi jangan palu gada, karena freelancer ini bukan seperti toko kelontong yang bisa jual apa aja, kecuali kamu memang bertindak sebagai seorang agensi. Kalau kamu bekerja secara profesional sebagai freelancer, kamu asah terus kemampuanmu di satu bidang. Misalnya kamu bisa desain grafis. Ya udah, kamu memperkaya keterampilanmu, teknik-teknik dari desain grafis itu sendiri. Atau misalnya kamu bisanya edit video, atau mungkin kamu menulis artikel. Nah, kamu bisa fokus di bidang sesuai dengan keahlianmu tersebut. Yang kedua adalah mulailah berinvestasi untuk membeli sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaanmu sebagai freelancer nantinya. Misalnya kalau kamu desain grafis, kamu butuh beli software pendukung untuk mendukung karyamu. Jangan pakai software bajakan, kan kamu juga mau bekerja mencari uang. Kemudian kalau misalnya kamu sebagai freelancer fotografer, videografer, kamu juga butuh investasi untuk membeli kamera. Karena ketika kamu menyewa, setiap ada job terus kamu sewa kamera, itu kan juga kurang efektif nantinya. Karena belum tentu kamu dapat kamera sesuai jadwal yang ditetapkan, dan bisa juga budgetnya nggak masuk gitu. Biar hargamu juga bisa lebih bersaing ketika kamu punya peralatan yang lengkap untuk mendukung pekerjaanmu sebagai freelancer. Yang ketiga adalah jalin relasi. Networking itu penting banget ya. Apalagi dalam industri kreatif di mana semua orang itu seperti saling terhubung, kamu perlu untuk memperkenalkan dirimu, menjaga nama baikmu, dan berhubungan secara baik dengan klien maupun calon klienmu. Karena semakin luas networking kita, maka semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan project-project yang bisa mendukung profesi kita sebagai freelancer nantinya. Yang keempat adalah membuat portofolio yang menarik dan berkaitan dengan profesimu sebagai freelancer. Jadi misalnya kamu sebagai desain grafis nih, yang tadi. Nah, portofoliomu itu menampilkan karya-karyamu dalam bidang desain grafis. Kalau kamu pernah menang pertandingan sepak bola atau pertandingan catur, sebaiknya tidak perlu dicantumkan karena tidak berkaitan. Kecuali memang kamu sedang pitching di perusahaan yang misal tentang olahraga gitu. Paling itu ada kaitannya. Misal kamu pernah menang bertanding sepak bola, berarti kan kamu punya sense of soccer nih. Ketika kamu mendesain, mungkin kamu akan tahu hal-hal yang menarik bagi dunia sepak bola. Jadi pastikan portofoliomu memang berkaitan dengan sesuatu yang memang sudah keahlianmu. Cara memulai menjadi freelancer yang sukses berikutnya adalah kamu tentukan tarif jasamu atau fee, honor. Banyak freelancer pemula yang bingung, aduh kasih harga berapa ya? Akhirnya terus seikhlasnya deh. Malah kadang kalau jasa sering teman sendiri gratis gitu. Ini nggak bagus buat kelangsungan usahamu, karena ini bisnis ya, ini pekerjaan. Kamu melakukan ini sebagai profesimu yang akan mendatangkan penghasilan. Jadi sebaiknya kamu tentukan tarif atau fee. Besar maupun kecil, kamu bisa membandingkan dengan freelancer lain, dan kamu bisa membandingkan juga dengan karyamu, seberapa ahli kamu di sini, seberapa pengalaman kamu. Tentang mahal murah kan relatif ya. Misalnya ada temen yang bilang, ih sama teman sendiri kok mahal banget. Ya udah, yang penting kamu udah ngasih tahu berapa tarif kamu. Ketika kamu emang udah mau ngasih diskon, itu hak kamu untuk ngasih diskon. Tapi
standarnya kamu sudah punya besaran fee yang layak, yang bisa kamu terima. Jadi ketika ada klien yang bertanya berapa harga jasamu, kamu bisa menjawab dengan percaya diri. Karena klien juga melihat ketika kamu ditanya, harganya berapa gitu, terus kamu jawabnya, berapa ya, itu nggak meyakinkan. Cara menjadi freelancer selanjutnya adalah kamu mau tidak mau harus mempelajari tentang legalitas sebuah kontrak. Pastikan ketika kamu menerima proyek, itu bukan cuma lisan. Aku mau dong ngasih kamu orderan bikin video ini. Apalagi kalau nominalnya besar. Walaupun teman sendiri yang ngasih, pastikan ada MOU, atau mungkin kalau perusahaan atau pemerintah itu nantinya ada PO, ada yang namanya BAST, dan segala macam legalitas lainnya. Yang ketika nanti misal ada masalah, ya kita nggak berharap ada masalah, tapi sering kali dalam industri ini tuh terjadi freelancer nggak dibayar, atau yang ngasih dia project itu sudah resign dari perusahaannya, perusahaan yang nggak mau tanggung jawab, orangnya juga nggak mau tanggung jawab. Nah, ini nggak enak kan? Akhirnya nanti dari freelancernya yang akan menanggung kerugian. Ketika kamu sudah berprofesi sebagai freelancer, sangat penting bagimu untuk manajemen waktu. Di sini tantangannya menjadi freelancer itu. Karena bisa project-project datang, banyak, deadline, susul-menyusul menjadi satu. Kalau misalnya itu luput sedikit saja, geser waktunya, itu bisa mencoreng nama baik kita sebagai freelancer. Karena masalah kedisiplinan, masalah tenggat waktu, deadline itu sangat penting. Kita juga diberi masa tenggang waktu untuk mengerjakan sesuatu dan pastikan kita mematuhinya, tidak melanggarnya. Jadi pastikan kamu memiliki manajemen waktu yang baik ketika kamu menjadi freelancer. Terima kasih untuk sahabat Nirmala semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung Maya terus dengan cara klik like, share, dan tulis komentarmu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Nirmala Media. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.